Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 5 September 2025, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatakan rencana dan kehendak-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Perbaharuilah kesanggupan dan kesetiaan kami untuk mengikutinya sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang lama. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih enak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama berkisah tentang bagaimana Yesus dan orang-orang Farisi berdialog tentang berpuasa. Mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti murid Yohanes dan orang-orang Farisi? Yesus menjawab dengan gambaran pengantin kain baru dan anggur baru. Ia ingin menunjukkan bahwa kehadirannya membawa sesuatu yang baru, dan yang baru itu tidak bisa dipaksakan masuk ke dalam pola lama yang kaku. Dalam menjalani kehidupan kita seringkali terjebak dalam pola lama yang membuat kita sulit menerima karya baru Allah dalam hidup. Padahal Yesus datang untuk membaharui
bukan sekedar mempertahankan tradisi lama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai. Selama mempelai ada, pesta sukacita masih berlangsung. Artinya, bersama Yesus, hidup kita seharusnya dipenuhi kegembiraan, bukan sekedar kewajiban lahiriah. Puasa dan doa memang penting, tetapi tidak boleh dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa jiwa. Bersama Kristus, kita diajak menemukan makna terdalam hubungan kasih dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa karya keselamatannya adalah sesuatu yang baru. Bila dipaksakan masuk ke dalam pola lama yang kaku, hasilnya akan merusak keduanya. Artinya, iman kita tidak bisa hanya dibungkus dalam kebiasaan atau pola lama yang dangkal. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk menerima pembaharuan yang dibawa oleh Kristus. Anggur baru melambangkan kehidupan baru dalam Kristus. Kantong anggur melambangkan wadah hati kita. Jika hati kita tetap keras dan tertutup, kita tidak akan mampu menampung rahmat baru yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita perlu memiliki hati yang baru, hati yang rela berubah, hati yang bertobat dan terbuka pada karya Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, yang lama, yang tua memang dirasa lebih enak. Itulah kecenderungan kita, lebih suka dengan kebiasaan lama, meski tidak terlalu baik. Padahal Allah sering mengajak kita keluar dari zona nyaman, menuju kehidupan yang lebih otentik dan segar. Pertanyaannya untuk kita renungkan sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang adalah, apakah kita berani membiarkan Kristus membaharui seluruh kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui renungan di pagi hari ini, saya hendak mengingatkan kita semua bahwa Yesus datang membawa hidup baru. Ia mengundang kita untuk memiliki hati yang baru, yang siap menerima anggur baru kasih karunia-Nya. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus, mari terus kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Allah. Kita terus memohon kepada Allah agar kita dimampukan meninggalkan pola lama yang mengekang dan dengan rendah hati membuka diri pada pembaharuan yang dibawa oleh Kristus. Dengan demikian, hidup kita sebagai murid-murid Yesus sungguh semakin terarah kepada Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.